Hey Hopops geng, selamat datang di podcast Ngobar Ngobrol bareng bersama gue Fikri Haikal. Gue Syafiq Nuralif. Gua Muhammad Aska Prasetyo. Gua Raditya Rizky. Dan gue Sondi Ramadhani. Hai Pod Lovers, apa kabar kalian semua? Baik dong. Baik dong. Kabar lu gimana, Fik? Baik dan sehat juga dong. Udah pada mandi belum semuanya? Udah dong, udah nyisir, udah pakai parfum wangi-wangian, udah ganteng dah pokoknya. Kalian kan mahasiswa angkatan Covid nih. Apa aja sih keseharian yang kalian lakukan? Keseharian gua sih kelas online dan tim rebahan nih. Kalau lu Kak? Keseharian gue sih kelas online sama biasa lah, pukul-pukul beduk. Maksud lu pukul-pukul beduk apa, Kak? Lu pernah kan lihat orang yang lagi di atas panggung yang suka mukul-mukul beduk sambil puterin stick lempar ke atas? Oh, tahu. Drum band kan? Wih, keren lu Kak sekarang. Lu jadi anak band. Udah, kita kembali ke topik pembahasan yuk. Nah, menurut kalian nih, kuliah online di masa pandemi efektif atau tidak? Kalau pendapat gue ya, kuliah online di masa pandemi ini kurang efektif. Banyak mahasiswa yang terbebani dalam biaya pembayaran yang semakin meningkat gitu dan mahal. Ya, gue sih juga setuju. Kita juga nggak bisa pakai fasilitas kampus dengan ini kan. Terus Setuju juga nih gua, karena mahasiswa jadi tidak fokus mengikuti kegiatan perkuliahan online. Iya juga sih, di masa pandemi ini banyak yang kena dampaknya. Salah satunya itu banyak pekerja yang kena PHK bro. Nah, gue setuju nih sama apa yang kalian katakan, apalagi sama Aska. Sering kali nih ya, gue nemuin mahasiswa yang bukannya mendengarkan arahan materi dari dosen via Zoom maupun Google Meet, tapi malah keasikan main gadget atau HP. Biasanya dia pada buka TikTok, kalau nggak Instagram, atau chattingan nih sama cewek-ceweknya. Ada yang malah makan diem-diem, ada juga malah yang tidur. Dan salah satunya, mahasiswa banyak tuh yang pada off cam di Google Meet tapi malah ditinggal tidur. Ya, hai. Wah, di antara kalian siapa nih yang suka off cam di Google Meet tapi malah ditinggal tidur? Pasti Aska sih. Kalau gua mah setiap ada Google Meet pasti selalu on cam dit, sama memperhatikan materi yang diberikan dosen. Itu baru yang bener dit. wah, rajin juga lu, Kak. Kalau gue sih gimana juga mau on cam selama Google Meet baru 5 menit join aja gue udah ketiduran. Bisa aja lu, Fik. aja lu, Fik. Oke, jadi gini, kita kembali ke topik pembahasan ya. Gua ada satu pertanyaan nih buat kalian semua. Kalau menurut kalian ya, apakah dengan tubuh sehat bisa membuat hidup menjadi lebih bahagia? Kalau menurut gua sih bener ya, karena kebahagiaan juga berada dalam dalam kehidupan fisik, termasuk di dalam terdapat tubuh yang sehat. Semakin kita melakukan banyak aktivitas fisik, akan semakin banyak timbul hormon bahagia dari tubuh setiap orang kawan-kawan gue semua. Kalau menurut gua sih banyak juga nih gue temuin penelitian yang menyatakan bahwa tingkat kebahagiaan berpengaruh besar pada kesehatan tubuh. Semisal berdasarkan pemaparan dari Harvard School of Public Health, dengan mengontrol emosi dengan baik dapat menjaga kesehatan mental yang juga berperan penting bagi kesehatan tubuh, yang pada akhirnya membuat mood seseorang menjadi bahagia kawan-kawan gue semua. Kalau menurut gua berada dalam kondisi sehat memberikan kesempatan seseorang untuk menikmati gaya hidup yang lebih dinamis. Maksud gaya hidup dinamis gimana sih? Gaya hidup dinamis itu adalah gaya hidup yang terus-menerus berubah, bergerak secara aktif dan mengalami perkembangan dan memiliki semangat dan antusias yang tinggi, Son. Nah, contohnya gimana? Misalnya, olahraga dapat membangkitkan kebahagiaan karena dalam proses pelepasan energi tubuh memproduksi hormon serotonin dan melatonin. Terus supaya kalian tetap stay happy dan stay healthy selama kuliah online di masa pandemi, gimana sih? Tips dari gue sih berjemur bro, soalnya sinar matahari bagus untuk tubuh.
karena sinar matahari banyak yang mengandung vitamin D. Tapi saran gue sih berjemur cukup 15 menit aja bro Radir. Dan jangan lupa berjemur sebelum jam 10 pagi. Jangan berjemur di siang hari kak, nanti muka lu kering kayak ikan teri. Bisa aja lu bro. Terus makannya juga dijaga bro, makan makanan yang sehat. Nah, di sini nih, siapa yang selama pandemi jadi sering mengkonsumsi makanan junk food atau makanan cepat saji? Gua sering banget mesen-mesen di GoFood makanan cepat saji. Gua saranin kurang-kurangin bro mesen makanan junk food. Kalau gue sih makan selalu disediain 4 sehat 5 sempurna. Apa aja tuh kak 4 sehat sempurnanya, 4 sehat 5 sempurnanya? Pertama ada sayuran, ada buah-buahan, susu, telur, daging, apa aja dah yang penting sehat. Nah, abis itu perbanyak aktivitas kalian di rumah. Gara-gara COVID, ini waktu luang kalian di rumah semakin banyak kan? Iya bro. Nah, gua bakal kasih contoh nih aktivitas supaya kalian tetap produktif, stay healthy, dan stay healthy selama di rumah. Yang pertama, bersih-bersih di rumah. Yang kedua, masak. Yang ketiga, lakukan hobi yang selama ini belum sempat kalian lakuin karena kesibukan kalian di tempat atau di kuliahan atau di tempat kerja kalian nih. Kalau kalian bingung hobi apa yang asik untuk dilakukan di rumah, mungkin kalian bisa coba nih hobi yang lagi digemari banget di masyarakat. Apa tuh hobinya bro? Hobi berkebun atau menanam tanaman cantik di rumah. Kalau tips dari gua sih ya olahraga di rumah bro. Nah, untuk olahraga itu hal yang kalian lakuin itu bisa senam di rumah. Untuk olahraga itu lebih baik kalian lakukan di pagi hari atau di sore hari ya. Selain itu, pola tidurnya juga harus dijaga nih. Sebagai manusia dewasa, kita setidaknya butuh 7-8 jam tidur dalam satu hari. Nah, bener bro. Nah, pola tidur ini penting untuk diperhatikan karena sangat berpengaruh pada kerja organ di dalam tubuh kita, bro. Iya bro, sebisa mungkin kita harus menghindari begadang karena begadang ini sangat tidak baik untuk kerja organ tubuh kita. Nah tuh Syafi, kurang-kurangin begadang biar sehat. Menurut kalian, apa saja peranan penting mahasiswa untuk lingkungan sekitarnya agar tetap mematuhi aturan pemerintah? Peranan mahasiswa di masa pandemi COVID-19 sebenarnya banyak sekali ya guys. Dan mahasiswa termasuk kaum milenial tentunya juga harus menghindari budaya nongkrong, menjaga jarak, dan harus menghindari kontak fisik. Iya, jangan lupa tetap menggunakan masker, bro. Kalau lagi keluar rumah ya. Kalau lagi dalam rumah sih gak apa-apa sih kalau misalkan mau pakai masker. Biar rajin aja gitu. Kalau menurut gua sih kita juga bisa membantu pemerintah untuk menyebarkan anjuran tersebut melalui media sosial. Di tengah mahasiswa yang mendapatkan materi kuliah yang sangat padat dan tugas-tugasnya menumpuk, menurut kalian penting gak sih kita diberitahukan pengetahuan tentang COVID-19 dan kita harus terfokus dengan kuliah kita tanpa harus memikirkan informasi tentang COVID-19 ini? Kalau menurut gua, baik pengetahuan tentang COVID-19 maupun materi kuliah itu sama pentingnya, harus berjalan seiring. Dan kalau pengetahuan tentang COVID untuk perlindungan diri masing-masing dan lingkungan sekitar, untuk materi kuliah itu harus. Kalau pengetahuan tentang COVID-19 untuk perlindungan diri masing-masing dan lingkungan sekitar, untuk materi kuliah itu harus tetap kita pelajari sebagai tanggung jawab untuk bekal kita di masa yang akan datang. Nah, setuju nih gua sama apa yang dibilang sama Radit tadi. Kedua hal itu harus sama-sama dipelajari karena sama pentingnya, dan kalau kita tidak mengetahui pengetahuan tentang COVID-19, sama saja kita tidak bisa melindungi diri kita sendiri dari ancaman virus COVID-19. Menurut kalian, apa yang harus kita lakuin di akhir tahun yang akan diadakan PPKM level 4 di
Desember akhir 2021. Karena menurut pemerintah sangat berantisipasi untuk kemungkinan virus corona yang marak menyebar di muka bumi ini. Kalau menurut gua ya Fik ya, kita nggak perlu tuh rayain tahun baru berkerumunan atau keluar rumah. Mending kita rayain di rumah aja. Kita bisa bahagia di tahun baru bersama keluarga dan saling bercengkrama. Dan lagi pula semua tempat wisata, akses jalan dan lain-lainnya kan bakal ditutup juga kan. Iya tuh, bener banget. Yang gue dengar sih, tempat wisata dan akses jalan akan banyak yang ditutup untuk menghindari keramaian. Jadi sih, kalau menurut gua, supaya kita tetap merasa terhibur dan bahagia di tahun baru, cukup rayain di rumah aja bersama keluarga, tetap memenuhi peraturan pemerintah. Lebih bagus lagi bro kalau kita menerapkan hidup sehat dan bahagia. Selain kita bahagia bersama keluarga di rumah saat tahun baru, pagi kita juga bisa senam loh bareng keluarga. Selain kita bahagia bersama keluarga di rumah saat tahun baru, pagi kita juga bisa senam loh bareng keluarga. Terus menerapkan hidup pola sehat. Pokoknya kita bikin santai aja bro selama pandemik ini, jangan dibawa tegang-tegang banget. Nah, jawaban dari lu semua bisa dibilang sependapat juga sama gue nih. Jadi walaupun nanti kita akan lebih banyak menghabiskan waktu di dalam rumah ketika libur Natal atau akhir tahun, tapi itu semua bisa jadi satu momen bagi kita untuk lebih banyak meluangkan waktu berkumpul bersama keluarga, bermain bersama kakak atau adik dan yang lainnya. Asalkan ya dalam ranah kegiatan yang positif, jangan yang negatif, oke? Siap, laksanakan. Lagi di fase PPKM level 4 nih. Nggak bisa pulkam kan pasti. Tapi ada nggak sih dari kalian yang melanggar aturannya dan tetap pergi pulkam? Kalau gua sih melanggar lah dikit-dikit, hai. Soalnya kan bosen juga kalau di rumah doang, butuh refreshing lah. Apalagi kalau setahun nggak pulang kampung, rasanya kayak ada yang ngeganjel gitu bro. Atau tiba-tiba kangen kan sama keluarga atau sanak saudara di sana bro Radit, di kampung. Kalau saran dari gue sih ya, untuk sementara ini kalian gak usah pulang kampung dulu ya guys ya. Karena mengingat virus COVID-19 ini jatuhnya mudah menular kepada orang lain, terutama sangat rentan bagi lansia. Daripada kalian nanti membawa virus ke kampung halaman kalian, mending kalian tetap stay safe di rumah aja dulu dengan tetap menerapkan protokol kesehatan 5M. Nah, bener banget tuh sama apa yang dibilang sama si Syafiq. Kalau misalnya kalian rindu dengan keluarganya kampung halaman ya, kalian kan bisa aja tuh tinggal video call atau zooman dengan keluarga kalian di kampung halaman tanpa harus pergi jauh ke sana. Kan sekarang zaman makin canggih bro. Iya tuh Fik, daripada nanti amit-amit keluarga lu bisa sampai ada yang kena COVID-19 kan, mending kita jaga-jaga diri dulu demi keselamatan orang lain, termasuk keluarga di kampung halaman lu Fik. Oh, oke bro. Tahun ini gue nggak pulang kampung dulu deh. Kan dengan gue nggak membawa virus ke kampung halaman, jadinya tandanya gue juga sayang dong sama keluarga gue di sana, ya gak? Nah, ini baru temen gue. Salut deh gue sama apa yang lo lakuin. Sekarang gue ada pertanyaan lagi nih buat kalian guys. Menurut kalian nih, apa korelasi antara kebahagiaan dan imunitas? Dimulai dari Aska dulu deh, enaknya yang menjawab. Ya, ujung-ujungnya ke gue lagi kan gue Radit. Sabarin aja kak, kan kita lagi berbincang-bincang santai ini. Oh, oke deh Fik. Ya udah kak, ayo jawab pertanyaan gue tadi. Apa korelasi antara kebahagiaan dan imunitas? Kalau menurut gue nih ya,
Secara fisiologis, kondisi bahagia membantu tubuh untuk lebih mudah dan lebih optimal menyerap vitamin dan mineral dari makanan dibandingkan seseorang dalam kondisi stres. Kalau menurut pendapat yang lain, gimana nih? Selain itu, kondisi bahagia membantu tubuh dalam memperlancar peredaran darah. Kalau menurut lu sendiri, Vic, gimana pertanyaan gue? Kalau menurut gue nih ya, rasa bahagia memberi energi positif bro, berupa optimisme yang membantu dalam memperlancar aliran darah ke seluruh bagian tubuh, terutama ke jantung dan otak. Nah itu jawaban gue bro, gimana bro Radit? Aman dah, udah oke. Oke, cukup sekian dari podcast Ngobar. Ngobrol bareng. Sekian dari kelompok kami, bila ada salah kata atau ucapan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.